Oke, kita lanjutkan kembali, masih berkaitan dengan klasifikasi. Di sini klasifikasi dibagi menjadi dua, yakni ada pembagian dan yang selanjutnya nanti adalah penggolongan. Klasifikasi khususnya dalam pembagian, ya, berkaitan dengan pembagian atau yang dimaknai sebagai pembagian atau klasifikasi secara luas, ya boleh dinyatakan seperti itu, merupakan analisis tentang denotasi. Atau kalau misalnya teman-teman masih ingat, denotasi itu kan memberikan penjelasan secara lebih rinci dari suatu genera. Jadi kalau sudah ada jenis, penjelasan secara lebih rinci tentang jenis tersebut, ya, pembagian jenis-jenisnya secara rinci itu bisa disebut dengan denotasi. Maka di sini pembagian bisa disebut dengan analisis denotasi atau penjelasan secara lebih lengkap mengenai suatu genera kepada spesiesnya. Nah, jadi dari suatu genera ini spesiesnya apa saja itu merupakan pembagian. Ya, makna pembagian adalah seperti itu. Jadi analisis tentang denotasi atau analisis tentang pembagian secara rinci dari sebuah genus atau jenis. Yang berikutnya, pembagian ini sifatnya bergerak dari atas ke bawah. Jadi dari genera terlebih dahulu, kemudian dispesifikkan pada spesies-spesies. Nah, sebagai contoh untuk pembagian ini adalah berkaitan dengan misalnya manusia. Ya, manusia ini sebagai sebuah genera. Maka kemudian spesiesnya apa saja? Oh, ternyata nanti ada manusia yang atau yang kemarin, ya, kalau misalnya kita lihat dari genus atau dilihat dari sifat pembedanya, manusia ini termasuk dalam kategori hewan, ya. Kalau misalnya genus atau generanya adalah hewan. Hewan diantaranya ada manusia, kemudian ada binatang, ya, binatang, manusia, kemudian ada kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika pembagian itu dari atas ke bawah, ini disebut dengan pembagian. Nah, sementara nanti penggolongan itu dari bawah ke atas. Jadi dari barang-barang tertentu dikelompokkan atau digolongkan dalam satu spesies atau satu jenis. Yang berikutnya, untuk menentukan spesies yang benar itu perlu memperhatikan yang pertama didasarkan atas sifat persamaan, kemudian dilandaskan atas satu dasar, dan harus lengkap menyebutkan semua spesies yang dicakup oleh genera. Oke, kita bahas yang pertama, didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genera. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui persamaan atau sisi-sisi similaritas dari sebuah spesies, ya, sehingga nanti kita dapat mengklasifikasikannya dalam genera-genera tertentu atau dari genera, ya, antara genera satu dengan genera yang lain itu harus mampu dibedakan, ya, mana yang masuk dalam, ya, spesies mana yang masuk dalam genera 1, genera 2, dan lain sebagainya. Yang kedua, dilandaskan atas satu dasar. Nah, satu dasar di sini maksudnya dalam membagi itu dasarnya, dalam melakukan pembagian itu dasarnya harus satu. Ya, misalnya kalau kita membahas tentang manusia, ya, manusia ini tentu ada beragam macam, ada beragam spesies dari manusia. Nah, dalam melakukan pembagian ini kita tidak boleh melandaskan pada banyak dasar. Misalnya manusia dibedakan dalam manusia yang berkulit putih, ini berarti mendasarkan pada spesies ras, kemudian yang tinggal di suatu negara. Nah, ini merupakan sebuah pembagian yang tidak dilandaskan atas satu dasar. Dan yang ketiga, pembagian harus lengkap menyebutkan semua spesies yang dicakup. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pembagian, kita harus menyebutkan secara lengkap apa saja spesies yang tercakup di dalamnya.
Yang selanjutnya pembagian terbagi menjadi pembagian universal dan pembagian dikotomis. Pembagian universal ini berarti pembagian yang terbagi ke dalam lebih dari 2 jenis, ya, lebih dari 2 jenis. Semisal adalah pembagian kendaraan. Nah, kendaraan ini kan ada kendaraan laut, kendaraan darat, dan kendaraan udara. Itu ada 3 jenis. Yang selanjutnya pembagian dikotomis. Kalau dikotomis berarti pembagian yang dilakukan untuk membedakan 2 hal. Ya, sebagai contoh adalah kita membedakan binatang. Ya, binatang ini ada yang dengan insang atau yang tidak dengan insang. Itu berarti pembagian dikotomis. Selanjutnya penggolongan. Nah, penggolongan ini fungsinya adalah mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Jadi barang-barang yang bersifat individu atau yang personal, yang sendirian, itu kita kelompokkan dalam spesies-spesies tertentu. Nah, ini berarti sifatnya adalah bergerak dari bawah ke atas. Jadi dari barang-barang yang tersendiri menjadi digolongkan dalam satu barang, satu spesies tertentu. Sebagai contoh ini, contohnya nanti ya tentang pembagian penggolongan. Penggolongan ini didasarkan atas persamaan dan perbedaan atribut. Jadi kalau ada persamaan-persamaan atribut, persamaan-persamaan bentuk, ya, persamaan bentuk atau persamaan wujud serta perbedaannya, ini bisa menjadi dasar untuk menggolongkan sesuatu. Nah, penggolongan ini sendiri terbagi menjadi 2, yakni penggolongan alamiah atau alam dan penggolongan buatan. Penggolongan alam ini berarti penggolongan yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan yang kita miliki. Sebagai contoh kita mengetahui ada melati, kemudian mawar, anggrek, ada juga sedap malam dan lain sebagainya. Ini kita klasifikasikan atau kita golongkan dalam jenis bunga, ya, dalam jenis bunga. Nah, ini dari personal ada melati, anggrek dan lain sebagainya, itu individu-individu kita golongkan dalam jenis bunga. Ini masuk dalam penggolongan alam. Sementara penggolongan buatan ini berarti penggolongan yang didasarkan atas satu sifat dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, sebagai contoh ada beberapa kata, ya, kata yang berawalan K, misalnya kata, kemudian kursi, kebaya. Nah, itu disusun sedemikian rupa, ya, kata-kata tersebut digolongkan dalam kamus, ya, yang melingkupi yang diawali dengan huruf K, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah termasuk dalam penggolongan buatan. Dan for your information, untuk penggolongan ini masuk dalam klasifikasi sempit. Ya, kenapa disebut sebagai klasifikasi sempit? Karena dari yang semula banyak, dari yang semula luas, lalu menyempit menjadi satu spesies atau satu jenis tertentu. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.